Halo guys, Welcome back to Miki, Nehemia. Lucky. Kali ini kita bakal bahas video informatika yang udah kita pelajarin nih. Betul tuh. Let's go. Let's go. Halo semuanya, jadi di sini aku sama Nuki bakal menjelasin tentang sejarah komputer. Nah, pertama-tama kita bakal jelasin dulu nih. Sejarah komputer berawal dari abad ke-19 ketika Charles Babbage mencoba untuk mendesain komputer mekanik yang bernama mesin analytical. Desain ini menjadi basis kerangka desain komputer yang sekarang. Selanjutnya ada fungsi komputer. Fungsi utama dari komputer adalah melakukan pemrosesan. Yang diproses adalah berbagai macam data dan informasi yang diberikan oleh input perangkat. Kemudian, data yang tersimpan dalam memori internal akan diproses untuk menghasilkan informasi baru yang nantinya akan dikirim ke perangkat output. Nah, ini ada beberapa generasi komputer beserta tahunnya. Generasi pertama pada tahun 1946 sampai 1959. Generasi kedua dari tahun 1959 sampai 1964. Generasi ketiga dari tahun 1964 sampai 1970. Generasi keempat dari tahun 1970 hingga sekarang. Generasi pertama dimulai ketika komputer digunakan dalam akademi dan militer, seperti komputer John V. Antonov yang dibuat pada tahun 1937 untuk menyelesaikan sistem persamaan linier, dan komputer Colossus untuk memecahkan kode rahasia Jerman Nazi. Kemudian ENIAC yang dibangun pada tahun 1946 menjadi komputer pertama untuk tujuan umum. Selanjutnya ada ciri-ciri komputer generasi pertama. Pertama, ada sirkuit masih menggunakan tabung hampa atau vacuum tube. Kedua, menggunakan konsep stored program dengan memori utama magnetic core storage. Lalu, membutuhkan daya listrik yang besar. Selanjutnya, ukuran komputer sangat besar memerlukan ruangan yang luas. Mesin cepat panas sehingga diperlukan pendingin. Prosesnya kurang cepat, simpanannya juga kecil, dan ditunjukkan untuk aplikasi bisnis. Selanjutnya ada komputer generasi kedua. Pada tahun 1959 sampai 1964, komputer generasi kedua ini mulai berkembang dengan penggunaan transistor untuk menggantikan tub vakum sehingga ukurannya lebih kecil dibandingkan generasi pertama. Komputer generasi kedua juga sudah menggunakan memori inti magnetik yang berfungsi menyimpan data sehingga lebih cepat ketika memproses data. Ciri-ciri komputer generasi kedua. Sirkuitnya menggunakan transistor. Kapasitas memori utama sudah cukup besar dengan pengembangan magnetic core storage. Menggunakan simpanan luar magnetic tape dan magnetic disk yang berbentuk removable disk. Ukuran komputer lebih kecil dibanding generasi pertama. Proses operasi sudah lebih cepat, membutuhkan daya listrik yang lebih sedikit. Orientasi tidak hanya aplikasi bisnis, tapi juga bisa ke aplikasi teknik. Komputer generasi ketiga. Pada generasi ketiga, di kisaran tahun 1964 sampai 1970, komputer sudah semakin baik dalam hal hardware maupun software. Seiring dengan penemuan integrated circuit atau IC dalam komponen komputer, perangkat komputer menjadi semakin kecil tanpa mengurangi kemampuannya dan bahkan semakin meningkat. Ciri-ciri komputer generasi ketiga. Pertama, peningkatan kemampuan software. Kedua, lebih cepat dan lebih akurat. Ketiga, kapasitas memori komputer semakin besar. Keempat, menggunakan penyimpanan luar random access. Kelima, memungkinkan untuk melakukan multiprocessing. Keenam, penggunaan daya listrik yang lebih hemat. Dan yang terakhir adalah kemampuan komunikasi data antar komputer. Selanjutnya ada komputer generasi keempat. Komputer generasi keempat muncul kisaran waktu 1970 hingga sekarang. Pada masa ini, komputer semakin maju dalam segi kecepatan, penyimpanan, hardware maupun software. Komputer pun semakin banyak dipasarkan, termasuk pula komponen-komponennya. Kemajuannya antara lain menyatukan berbagai IC menjadi komponen VLSI, Very Large Scale IC. Ciri-ciri komputer generasi keempat.
Yang pertama, sudah menggunakan Large Scale Integration atau LSI atau Bipolar Large Scale Integration, yaitu ribuan IC yang dipadatkan menjadi sebuah chip. Yang kedua, pengembangan komputer mikro dengan menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Komputer generasi kelima. Komputer generasi kelima mengalami sejumlah perkembangan pesat hingga saat ini dari segi bentuk yang semakin kecil dan praktis. Dari segi software, komputer sudah menggunakan sesuai keinginan manusia. Bentuknya pun sudah bermacam-macam hingga sangat kecil seperti smartphone dan jam tangan. Pengembangannya pun terus dilakukan dan entah seperti apa nanti komputer generasi ke-6. Ciri-ciri komputer generasi kelima yaitu memiliki kemampuan pemrosesan paralel, menghemat energi komputer, menggunakan artificial intelligence atau AI. Selain itu juga berbasis graphic user interface atau GUI, multimedia dan multikomunikasi. Selanjutnya ada dampak positif perkembangan teknologi di bidang ekonomi. Yang pertama yaitu mempermudah kegiatan promosi, mempermudah transaksi, menekan biaya produksi, meningkatkan layanan masyarakat, dan membuka lapangan pekerjaan. Dampak negatif perkembangan teknologi di bidang ekonomi, adanya cybercrime, persaingan usaha yang tidak sehat, resistensi konsumen, dan lapangan pekerjaan yang berkurang. Terima kasih.